Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita gunakan kepada jalan yang diridhoinya. Salah satu di antara aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita jalani adalah kita laksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kepada kita dinul haq, agama yang benar, tiada agama yang diterima oleh Allah di yaumil akhirat kelak melainkan agama Islam yang telah dibawa dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa yang mengikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, insyaallah dia akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di mana kita butuh syafaat itu di yaumil akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, karena kita yakin dan percaya bahwa setapak kita melangkah kehidupan ini akan dapat dipastikan semakin dekatnya kita kembali dan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada kita, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul mendidik istri dan anak dalam rumah tangga menurut konsep Al-Qur'an. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah konsep pendidikan di dalam rumah tangga, seyogyanya kita telah sedang berbicara tentang sebuah komunitas kecil di dalam sebuah masyarakat. Komunitas kecil itu adalah keluarga
Di situ ada ayah sebagai nakhoda dalam rumah tangga. Di situ ada istri dan di situ ada anak-anak yang mengikuti keluarga itu sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita mesti menjaga mereka. Kita mesti mengarahkan mereka. Kita mesti membimbing mereka agar mereka tidak tersesat jalan, agar mereka bisa kita selamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka tidak terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep Al-Qur'an dalam rangka memberikan pendidikan kepada mereka? Setidaknya ada 3 pola Al-Qur'an dalam mendidik sebuah rumah tangga. Yang pertama, pendidikan akidah. Apa itu akidah? Adalah sebuah ilmu tentang ketuhanan. Kita memperkenalkan kepada anak, istri, dan keluarga kita tentang akidah, tentang ilmu ketuhanan. Sebuah kalimat yang agung, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini mesti kita tanamkan ke dalam rumah tangga kita, anak istri kita, agar mereka mengenal sesungguhnya siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah ini kalau kita ibaratkan di dalam perjalanan sebuah kapal, akidah adalah sebuah kompas yang mana dia akan mengarahkan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Tujuan dari perjalanan sebuah kapal itu terletak pada kompas itu sendiri. Ketika kompas itu tidak diberikan kepada orang yang menjalankan nakhoda atau kapal tersebut, maka dapat dipastikan kapal akan menyasar dan tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana pola Luqman mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini merupakan pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Hai anakku, jangan engkau syirikatkan Allah. Karena sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah suatu dosa yang amat besar. Kalau kita lihat lagi, ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal, ketika itu dipanggil anak-anak dan cucunya, apa yang beliau katakan? Wahai anakku, apa yang akan kalian sembah kalau aku sudah tiada? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan Ibrahim, Tuhan bapa engkau, Tuhan yang esa, la ilaha illallah. Bertolak belakang dengan hari ini, dengan kita hari ini. Ketika kita dalam hidup dan kehidupan kadangkala lupa untuk mengajarkan akidah ini kepada anak-anak kita. Yang selalu terbayang di benak kita adalah, ma ta'kulu min ba'di, apa yang akan kau makan nak setelah aku tiada? Makanya orang tua bersusah payah untuk menciptakan lapangan kerja, warisan dan lain sebagainya untuk anak-anaknya. Bahkan di hari-hari sakaratnya dia masih sempat menanyakan, siapa yang jaga kebun sana nak? Siapa yang jaga toko sana nak? Siapa yang mengurus itu dan ini nak? Tapi ketika kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah kalau aku sudah tiada? Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pengajaran akidah tauhid kepada anak kita, mengenalkan siapa itu Allah kepada anak-anak dan istri kita adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai kepala keluarga, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai kepala keluarga adalah orang yang memegang kompas itu sendiri, yang mesti kita
giring mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, pola pendidikan di dalam rumah tangga adalah menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak dan istri kita. Apa itu ibadah? Ibadah adalah aplikasi dari ketakwaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah di sana, wajib, sunat, ada larangan haram. Semuanya itu kita kenalkan kepada anak kita sehingga anak kita bisa beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat yang wajib mereka laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam patokan kepada kita. Saking pentingnya salat itu, apa kata beliau? Idza arafal ghulamu yaminuhu minas simal famruhu bis shalah. Kalau anak kita sudah tahu beda tangan kiri dan tangan kanan, suruh mereka sholat. Ini menandakan bahwa di usia dini kita sudah mulai mendidik mereka untuk rajin beribadah kepada Allah. Padahal mereka belum tahu apa tujuan ibadah itu sendiri. Namun latihan yang mesti kita berikan. Namun kadangkala ini juga bertolak belakang dengan kehidupan kita. Kadangkala anak yang ingin menjadikan panutan orang tuanya, sesungguhnya anak bisa rajin sholat, bisa rajin ngaji dan lain sebagainya. Tapi kadangkala contoh itu tidak terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana mungkin anak akan sholat kalau ayahnya tidak sholat? Mana mungkin anak akan bisa rajin belajar mengaji kalau ayahnya sendiri tidak mencontohkan cara membaca Al-Quran itu sendiri? Setidaknya mereka kita serahkan kepada tempat-tempat yang bisa menggantikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, terutama dalam ibadah kepada Allah. Di antaranya solat, baca Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah ada karantina hafiz Quran. Ini adalah merupakan wadah dan pelepas tanggung jawab sebagai orang tua. Setidaknya dengan diserahkan di tempat dan wadah ini akan mengurangi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Mungkin kita tidak bisa maksimal untuk mengajarkan anak kita dengan solat dan Al-Quran atau tahfizul Quran, tapi dengan kita serahkan mereka akan bisa belajar dan mengurangi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pengenalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak dan istri kita adalah merupakan juga kewajiban bagi kita sebagai nakhoda sebuah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan akhlakul karimah di dalam sebuah rumah tangga. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara kita masalah akhlak, hari ini kita sudah terperangkap dengan zaman di mana anak-anak kita kadangkala tidak lagi mengenal apa itu akhlak, tidak mengenal sopan santun dengan orang tuanya, tidak mengenal sopan santun dengan sebayanya, dan tidak bisa mengasihi antar sesama kecilnya. Kenapa? Karena mereka waktu-waktunya hanya dihabiskan di depan sebuah layar kamera yang di situ kadangkala tidak menggambarkan pendidikan akhlak di tengah-tengah kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya salahkan teknologi tidak bisa kita salahkan, tapi bagaimana kita memanage sebuah rumah tangga kita agar bisa menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan itu sendiri. Insya Allah dari rumah tangga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik akan melahirkan negeri yang baik, dan negeri yang baik akan melahirkan negara yang baik. Negara yang baik akan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ini janji Allah. Kalau sekiranya sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka tunggulah azab Allah yang amat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, dari keluarga kecil itulah munculnya
sebuah masyarakat besar. Oleh karenanya, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa memanage sebuah rumah tangga yang kecil itu menjadi keluarga yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu akan pasti janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan, dan keluarga itu akan pasti diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu tujuan daripada sebuah keluarga kita? Ingin mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Momen Ramadan ini akan bisa kita jadikan sarana dan prasarana untuk memanage keluarga kecil kita menjadi keluarga-keluarga yang terlatih dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizal jalali wajhikal karim wa azimus sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.